Selamat pagi Ibu Putri dan teman-teman yang saya hormati. Di sini saya sebagai moderator akan membantu jalannya acara perdebatan pada hari ini. Dan topik perdebatan kita pada kali ini adalah perasaan tertekan, frustasi, dan bingung menjadi alasan seseorang untuk bunuh diri. Dan sebelum kita memulai perdebatan pada kali ini, ada baiknya untuk kedua tim saling mengenalkan diri terlebih dahulu. Bisa dimulai dari tim pro terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Saat ini kami dari tim Pro akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Fernando Wijaya, dan di sini saya bersama Priscilia Grace, Rafaela Iren Heribowo, dan Yoga Ananda. Terima kasih. Bisa dilanjutkan dengan tim kontra. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya moderator. Selamat siang Bu Putri. Hari ini saya dari perwakilan dari tim kontra akan memperkenalkan diri. Saya sebagai Kathleen dari kelas 12 IPA 3 absen 17, lalu di kelompok saya ada Risto, Kelly, dan juga Geraldo. Baik, setelah kedua tim selesai perkenalan diri, maka perdebatan bisa kita mulai. Dan untuk itu, tim pro, saya berikan waktu 2 menit untuk pembicara pertama bisa mulai berbicara. Waktu akan dimulai setelah Anda mengatakan kata pertama Anda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya akan mengawali dengan menjelaskan terlebih dahulu terkait kata kunci yang ada di dalam stimulus. Yang pertama adalah perasaan tertekan. Perasaan tertekan adalah sesuatu yang terasa menekan batin individu. Perasaan tertekan dapat dikenal dengan istilah stres. Yang kedua ada frustasi. Frustasi adalah rasa kecewa akibat kegagalan di dalam mengerjakan suatu atau akibat tidak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Yang ketiga ada bingung. Bingung atau dalam istilah medis disorientasi adalah kondisi di mana seseorang menjadi tidak dapat berpikir jernih. Sedangkan bunuh diri sendiri memiliki pengertian usaha seseorang untuk menyakiti dirinya sendiri dengan tujuan untuk meniadakan atau menghilangkan nyawanya sendiri. Hal ini biasanya dilakukan atas dasar motivasi tertentu seperti menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Perasaan tertekan, frustasi, dan bingung merupakan akibat dari permasalahan yang mengakibatkan suatu individu melakukan bunuh diri. Sekian dari saya, terima kasih. Masih tersisa 50 detik, apakah ingin ditambahkan? Tidak. Baik, terima kasih untuk tim pro. Dan untuk itu, pembicara pertama dari tim kontra bisa saya berikan waktu kesempatan untuk bicara. Waktu akan dimulai setelah Anda mengatakan kata pertama Anda. Iya, terima kasih moderator. Saya dari tim kontra. Pertama-tama, mari kita membahas tentang apa itu definisi bunuh diri. Menurut KBBI, bunuh diri adalah tindakan sengaja mematikan sendiri. Dan ada beberapa alasan orang ingin bunuh diri. Yang pertama, seperti gangguan mental atau terkena penderita penyakit. Penderita penyakitnya bisa seperti gangguan bipolar. Gangguan bipolar itu gejalanya itu akan mengalami perubahan suasana hati yang sangat drastik. Kemudian ada borderline personality disorder (BPD). Itu gejalanya seperti memiliki emosi yang tidak stabil dan terkadang sulit bersosialisasi. Dan ada juga orang dengan penderita skizofrenia adalah sering berhalusinasi, paranoid, atau sulit percaya dengan hal yang lain, berperilaku aneh, dan memiliki paham atau percaya pada hal yang belum tentu nyata. Alasan-alasan orang lain akan bunuh diri adalah trauma masa kecil, menerima atau mengikuti ajaran yang sesat, tidak ada dukungan atau bantuan dari sekitar, dan memiliki penyakit kronis. Sekian. Masih tersisa cukup waktu. Apakah ada yang ingin ditambahkan dari tim kontra? Tidak ada, terima kasih. Baik, terima kasih untuk tim kontra. Setelah kedua pembicara pertama dari kedua tim berbicara, maka kita bisa mulai masuk ke pembicara kedua dan pembicara ketiga. Dimulai dari tim pro. Waktu akan dimulai setelah Anda mengucapkan kata pertama Anda. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Sekarang saya Ella sebagai pembicara kedua dari tim pro akan menyampaikan tanggapan kami mengenai pernyataan bahwa
bingung, frustrasi, dan tertekan merupakan alasan seseorang untuk melakukan bunuh diri. Tadi saya sempat mendengar dari pembicara Kristo bahwa alasan melakukan bunuh diri adalah trauma masa kecil, sesak, penyakit kronis, kurang salah pergaulan, dan lain sebagainya. Tapi berdasarkan data yang kita terima, terutama dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Houghton pada tahun 2009, dikatakan bahwa bunuh diri seringkali diakibatkan oleh perasaan putus asa yang disebabkan oleh gangguan jiwa, di mana gangguan jiwa ini terdiri atas depresi, kepribadian ganda atau bipolar personality, hingga penyalahgunaan narkoba. Sekarang yang ingin saya garis bawahi adalah depresi. Mungkin kita bingung apa kaitannya depresi dengan bingung, tertekan, dan frustrasi. Namun berdasarkan kata psikolog dan dokter yang ada, perasaan bingung, frustrasi, dan tertekan ini merupakan cikal bakal dari tumbuhnya gejala depresi, yaitu tingkatan gangguan jiwa yang lebih lanjut lagi. Dengan persentase orang yang melakukan bunuh diri akibat depresi ini sebesar 27% hingga 90%. Dari persentase ini sendiri dapat dilihat bahwa rasa bunuh diri, bahwa perasaan bingung, tertekan, dan frustrasi ini merupakan faktor utama penyebab seseorang melakukan bunuh diri, bukan alasan lainnya, karena persentase mencapai 90%. Sekarang kita akan kembali menuju depresi. Saya akan menjelaskan sekarang mengenai penyebab dari depresi itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Carnegie Mellon University dari Pittsburgh, salah satu penyebab depresi itu adalah masalah perekonomian, di mana hasil penelitian mengatakan bahwa pada tahun 1983 hingga 2009 terjadi persentase depresi akibat masalah perekonomian ini sebesar 18% hingga 24%. Dan bisa kita bayangkan ke depannya, di mana modernisasi akan semakin maju, perekonomian akan semakin maju, maka dapat dipastikan stres atau depresi akibat masalah perekonomian ini tentu akan juga semakin meningkat. Imaduddin juga mengatakan bahwa penyebab salah satu depresi adalah urbanisasi, yaitu perpindahan populasi dari pedesaan ke perkotaan. Hal ini bisa kita ketahui tidak bisa dihindari oleh negara, tidak bisa dihindari oleh kita sebagai masyarakatnya. Maka kedepannya juga dapat dipastikan bahwa tingkatan depresi akibat masalah ekonomi ini juga akan semakin meningkat dan akan menyebabkan semakin maraknya pula terjadi bunuh diri. Baik, akan dilanjutkan oleh pembicara ketiga. Terima kasih. Baik, saya sebagai pembicara ketiga akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh teman saya. Kemudian jika kita melihat pada contoh kasus dan data yang telah ada yang dihimpun oleh Kementerian Kesehatan Indonesia, bahwa jumlah bunuh diri di dunia itu mendekati 800.000 per tahun, atau hampir satu kematian setiap 40 detik. Dan itu terjadi di semua dunia, tak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia sendiri tercatat bahwa ada kurang lebih sekitar 265 juta orang meninggal dunia akibat bunuh diri, atau rata-rata sekitar 9.000 kasus kematian terjadi di Indonesia dalam waktu sebulan. Nah, dari semua kasus-kasus bunuh diri yang terjadi di Indonesia, top yang menjadi penyebab utama dari kasus kematian para masyarakat Indonesia yang pertama adalah karena stres, frustasi. Frustasi ini bisa berbagai macam, bisa frustasi karena mengalami kesulitan ekonomi, frustasi karena tertekan oleh lingkungan di sekitar, ataupun karena mengalami permasalahan yang cukup berat, dan juga bisa disebabkan oleh bingung mengambil keputusan yang tepat sehingga akhirnya memilih untuk melakukan bunuh diri. Bahkan kalau kita rinci dari kasus-kasus pada tahun-tahun sebelumnya, itu kurang lebih sekitar jumlah orang yang melakukan bunuh diri pada tahun-tahun sebelumnya itu tidak terlalu jauh dari 800.000 orang, dan justru malah hampir semakin meningkat. Dan menurut data yang dihimpun dari WHO, 20 juta orang di dunia itu setiap harinya melakukan percobaan bunuh diri. Dan tentunya ini merupakan Baik, waktu habis. Waktu Baik, sudah habis. Terima kasih. Terima kasih untuk tim pro. Bisa dilanjutkan oleh pembicara kedua dan ketiga dari tim kontra. Waktu akan dimulai sejak Anda mengucapkan kata pertama Anda. Baik, terima kasih waktunya moderator. Kami dari tim kontra tidak setuju dengan adanya tindakan bunuh diri. Banyak orang, khususnya kaum agamis dan moralis, menolak kematian bunuh diri. Mereka melihat kehidupan itu luhur dan diciptakan oleh Tuhan. Hidup dan mati itu hanya ada pada tangan pencipta. Menurut Plato, ciptaan adalah emanasi atau pancaran dari sang idea atau Tuhan dalam agama-agama. Sedangkan menurut Aquinas, manusia merupakan citra Allah. Maka kehidupan manusia itu luhur. Manusia tidak bisa mengakhiri hidupnya sendiri. Manusia harus bertanggung jawab atas kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Lalu bagaimana dengan seseorang yang sangat menderita? Kalau dibiarkan penderitanya, kasihan penderita yang menjalani hidupnya sangat berat. Maka lebih baik ia eutanasia saja. Karl Jasper, seorang filsuf
eksistensialis berpendapat bahwa situasi penderitaan merupakan situasi manusia menyadari eksistensialnya. Penderitaan menelanjangkan eksistensi kita. Dengan penderitaan manusia sadar akan kefanaannya, ia sadar akan makna hidupnya sebagai yang diciptakan. Dalam tradisi Timur juga, penderitaan dan kebahagiaan adalah paradoks kehidupan yang niscaya. Kita tidak bisa menolak penderitaan, karena ia adalah bagian dari eksistensi kita. Eksistensi kita tidak terlepas dari dunia di sekitar kita. Maka, dunia menurut mereka yang bersikeras menolak bunuh diri adalah dunia di mana kita berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya. Tindakan bunuh diri bagi mereka adalah sikap pecundang terhadap kemanusiaan. Nah, pada agama Katolik sendiri, terdapat bukti kuat pada kitab Ayub pasal 1 ayat 21, yaitu Allah adalah pemberi kehidupan. Ia memberi dan ia mengambilnya kembali. Bunuh diri, bentuk pembunuhan kepada diri sendiri menjadi tindakan durhaka. Karena hal itu menjadi bentuk penolakan manusia atas karunia kehidupan dari Allah. Sedangkan dari agama Islam, Islam serupa dengan agama-agama Nabi Ibrahim yang lain, memperlihatkan bunuh diri sebagai suatu dosa yang amat menjelaskan perjalanan rohani seseorang. Bagi mereka yang dahulu percaya, tetapi akhirnya menolak kepercayaan mereka kepada Allah, hakikatnya kelihatan jelas negatif. Nah, bukti kuatnya juga terdapat pada sepatah ayat dalam bab keempat Al-Quran An-Nisa berkata, dan janganlah kamu bunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. Larangan terhadap bunuh diri juga dicatat dalam kenyataan-kenyataan hadis yang tulen. Umpamanya, orang yang mencekik dirinya sendiri hingga mati akan mencekiknya juga dalam neraka. Dan orang yang menikam dirinya juga akan menikam dirinya di dalam neraka, dan orang yang melemparkan dirinya dari tempat tinggi untuk membunuh diri, maka akan selalu dia melemparkan dirinya di dalam neraka. Lalu akan dilanjutkan dengan pembicara ketiga. Baik, bagi orang yang agamis tadi terdapat juga sudut pandang dari Buddhisme. Menurut agama Buddha, ada hukum karma yang dimana perbuatan-perbuatan seorang pada ayat terdahulu mempunyai pengaruh yang kuat atas apa yang dialaminya masa kini. Begitu pula masa kini juga berpengaruh di masa depan. Dalam ajaran agama Buddha, kita sebagai manusia wajib untuk melakukan hukum karma tersebut. Sehingga jika kita melakukan bunuh diri, itu merupakan hal yang negatif bagi agama tersebut. Lalu ada Hinduisme. Dalam Hinduisme, bunuh diri dianggap sebagai sama saja dosanya dengan membunuh orang lain. Kitab-kitab umumnya mengatakan bahwa kematian melalui bunuh diri dapat mengakibatkan seorang digiring ke neraka dan diubah menjadi hantu. Ditekankan pada ayat Skanda Puramakasi, disebutkan bahwa orang-orang yang bunuh diri pergi ke neraka yang paling gelap setelah menikmati hukuman berat di neraka, ia akan terlahir kembali menjadi babi. Oleh karena itu, bagi sudut pandang agamis, bunuh diri selalu dilarang. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara kedua dan ketiga dari tim kontra. Dan sebentar lagi kita akan masuk di bagian penutup yang akan disampaikan oleh pembicara keempat. Waktu yang saya berikan 1 menit dan sekedar mengingatkan untuk mosi kita pada kali ini adalah perasaan tertekan, frustasi, dan bingung menjadi alasan seseorang untuk bunuh diri. Dan saya mohon untuk memperhatikan kolom chat karena saya telah menulis sisa waktu yang Anda miliki di sana. Oke, setelah ini tim pro saya persilakan untuk berbicara untuk sekaligus untuk menutup argumentasinya. Saya berikan waktu 1 menit mulai dari waktu kata pertama Anda. Terima kasih waktunya moderator. Setelah mendengarkan pemaparan dari tim kami, tim pro dan tim kontra, mulai dari pengertian berbagai macam istilah yang disampaikan, alasan-alasan seperti tertekan, frustasi, bingung, yang telah menjadi alasan penyebab bunuh diri, serta data-data yang telah kami himpun, kami menyebutkan, oleh sebab itu, kami tim pro berpendapat bahwa perasaan tertekan, frustasi, dan bingung menjadi alasan seseorang untuk bunuh diri. Sekian dari kami. Terima kasih. Masih ada waktu sekitar 20 detik. Apakah ada yang ingin ditambahkan dari tim Bro? Mungkin saya mau tambahkan sedikit. Saya agak kurang setuju mengenai bagian tim kontra tadi, bagian eutanasia dan bagian agama yang sepertinya agak kurang cocok dengan mosi debat kali ini. Sekian dari kami tim pro. Waktu habis.
Terima kasih atas argumentasinya dari tim pro. Dan sebagai pembicara terakhir dari perdebatan kita pada kali ini, saya persilakan untuk pembicara terakhir dari tim kontra. Waktu dimulai dari kata pertama Anda. Terima kasih moderator. Maka sekarang saya akan menjelaskan mengenai kesimpulannya sendiri. Untuk kesimpulan, kelompok kami yaitu kelompok kontra menegaskan bahwa seseorang tidak boleh melakukan bunuh diri karena hidup dan mati itu hanya pada tangan pencipta saja. Dan juga menurut Tuhan Yesus, manusia merupakan citra Allah, maka kehidupan manusia itu luhur dan juga manusia tidak bisa mengakhiri hidupnya sendiri. Manusia harus tanggung jawab atas kehidupan yang diberi Tuhan, dan juga sudah disebutkan oleh teman-teman saya tadi, Kathleen Geraldo, mengenai pemaparan di bagian agamanya. Sekian dari kelompok kontra, terima kasih. Masih ada waktu sekitar 15 detik, apakah ada yang ingin ditambahkan dari tim kontra? Tidak ada. Baik, Bu Putri dan teman-teman, sesi perdebatan kita pada kali ini sudah selesai. Dan saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, baik dari tim pro dan tim kontra. Ya, bisa ditutup recordingnya.